Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rigi Iksanul dari program studi PJJ Manajemen. Ingin mempresentasikan ujian akhir semester Matematika, Ekonomi, dan Bisnis. Soal ujian. Yang pertama, hitunglah turunan pertama dari fungsi berikut. Bobot 15%. A. Y sama dengan 5. B. Y sama dengan 3x pangkat 9 plus C. Y sama dengan 4x kurang plus. Kedua, jika diketahui fungsi permintaan dari suatu perusahaan adalah P sama dengan 3000 dikurangi 6Q, dari fungsi biaya perusahaan tersebut adalah C Q pangkat 3 dikurangi 73,5 Q pangkat 2 ditambah 2400 Q ditambah 4000. Hitunglah laba maksimum yang akan diperoleh perusahaan tersebut. Yang ketiga, jika diketahui fungsi biaya marginal adalah MC sama dengan Q dikurangi 42Q tambah 200. Tentukan. Yang pertama, fungsi biaya total C. Jika biaya tetap adalah 900. Yang kedua, besar biaya total jika Q adalah 12. Soal nomor 4. Diketahui persamaan fungsi permintaan suatu barang adalah P sama dengan 30 dikurangi 0,5 Q. Dan persamaan fungsi penawarannya adalah P sama dengan 5 ditambah Q. Carilah berdasarkan surplus konsumen pada saat terjadi keseimbangan pasar. Soal nomor 5, perusahaan Adidas membuat sepatu dan tas. Perusahaan tersebut telah membuat model program non-linear. Berikut ini untuk menentukan jumlah optimum sepatu X1 dan tas X2 untuk produksi harian guna memaksimalkan laba. Berdasarkan hambatan mengenai persediaan bahan maksimum, Z sama dengan 290 US dollar kali 1 dikurangi 7x1 pangkat 2 ditambah 170x2 dikurangi 4 kali 2 pangkat 2 terbatas pada 30x1 tambah 20x2 sama dengan 900 PT bahan. Tentukan solusi optimal model ini dengan menggunakan metode perkalian Lagrange. Soal nomor 6, biaya total dinyatakan dengan TC sama dengan Q angkat pangkat 3 dikurangi 90Q pangkat 2 ditambah 2800Q ditambah 56.500. Pada tingkat produksi, berapakah akan menyebabkan biaya minimum? Berapakah marginal biaya minimal tersebut? Oke. Jawaban. Turunan pertama dari fungsi A. Y sama dengan 5. Turunan pertama dari konstanta adalah 0. Jawaban. DY dibagi DX sama dengan 0. B. Y sama dengan 3 pangkat 9. Gunakan aturan perangkat untuk turunan, yaitu dari X pangkat N adalah X dikali X pangkat dalam kurung N min 1. Jawaban sama dengan DY dibagi sama dengan 27X pangkat 8. C. Y sama dengan 4 kali min 3. 4X kurangi 3. Turunan pertama adalah 4. Turunan pertama dari 4X adalah 4. Dan turunan dari min 3 adalah 0. Jawaban.
DY dibagi DX sama dengan 4. Oke, yang kedua, menghitung laba maksimum yang akan diperoleh perusahaan. Diketahui fungsi permintaan P sama dengan 3.000 dikurangi 6Q. Fungsi biaya C sama dengan Q akar pangkat 3 dikurangi 73Q akar pangkat 2 ditambah 2.400Q ditambah 4.000. Laba dalam kurung profit sama dengan P dikali Q dikurangi C. Substitusi P ke dalam persamaan laba. Profit 3.000 dikurangi 6Q dikali Q dikurangi dalam kurung Q pangkat 3 dikurangi 73,5 Q akar pangkat 2 tambah 2.400Q ditambah 4.000. Profit 3.000Q dikurangi 6Q akar pangkat 2 dikurangi Q akar pangkat 3 ditambah 73,5 Q akar pangkat 2 dikurang 2.400Q dikurang 4.000. Profit min Q akar pangkat 3 ditambah 67,5 Q akar pangkat 2 ditambah 600Q tambah 4.000Q. Untuk mencari laba maksimum, kita menghitung turunan pertama dari profit terhadap Q dan setarakan dengan 0. D. Profit dibagi DQ sama dengan min 3Q akar pangkat 2 ditambah 130Q ditambah 600 sama dengan 0. Oke. Lanjutan. Min 3Q akar pangkat 2 ditambah 130Q ditambah 600 sama dengan 0. Gunakan rumus kuadrat. Q dalam kurung 135 kurang lebih akar pangkat 135 kuadrat ditambah 4 dikurangi 4 dalam kurung min 3 dalam kurung 600 tutup kurung dibagi dalam kurung 2 dalam kurung min 3 tutup kurung. Q sama dengan dalam kurung 135 tambah akar pangkat 125 tambah 7.200 tutup kurung dibagi min 6. Q sama dengan dalam kurung min 135 ditambah akar pangkat 25.425 dibagi min 6. Q dalam kurung min 135 ditambah 159,5 dibagi min 6. Dua solusi untuk Q. Yang pertama, Q1 dalam kurung min 135 ditambah 159,5 tutup kurung dibagi min 6 sama dengan min 4,08. Tidak dalam kurung tidak valid karena Q harus positif. Yang kedua, Q2 sama dengan dalam kurung 135 min 135 dibagi dikurang 159,5 dibagi min 6 sama dengan 49,08 valid. Oke. Jadi Q sama dengan 49. Kira-kira unit 49 unit adalah jumlah yang menghasilkan laba maksimum. Untuk menghitung laba maksimum, substitusi Q sama dengan 49 dalam fungsi laba. Profit sama dengan min 49 akar pangkat 3
ditambah 67,5 dikali 49 pangkat 2 ditambah 600 dikali 949 dikurang 4000. Perhitungan lebih lanjut akan memberikan nilai laba maksimum. Nomor 3. Fungsi biaya total dan biaya total pada Q12. Oke. Diketahui fungsi biaya marginal dalam kurung MC. MC sama dengan Q pangkat 2 dikurangi 42Q ditambah 200. Untuk menemukan fungsi biaya total dalam kurung C, kita mengintegrasikan MC dengan menambahkan biaya tetap 900. Oke. C dalam kurung Q sama dengan Q pangkat 2 dikurangi 42Q tambah 200. Tutup kurung di Q. Sama dengan tutup kurung Q pangkat 3 dibagi 3. Dikurangi 21Q pangkat 2. Tambah 200 sama dengan 200Q sama dengan ditambah C. Dengan biaya tetap C sama dengan 900, fungsi biaya total menjadi C sama dengan tutup kurung Q pangkat 3 dibagi 3 dikurangi 21Q pangkat 2 ditambah 200Q ditambah 900. Untuk menghitung biaya total pada Q12, substitusi Q12 dalam fungsi biaya total, C12 sama dengan 12 pangkat 2 dibagi 3 dikurangi 12 dikali 12 pangkat 2 ditambah 200 dikali 12 ditambah 900. C12 sama dengan 576 dikurang 3024 ditambah 2400 ditambah 900. C12 sama dengan 852. Jadi total biaya total pada Q12 adalah 852. Nomor 4. Surplus konsumen pada keseimbangan pasar. Diketahui fungsi permintaan P sama dengan 30 dikurangi 0,5Q. Fungsi penawaran P sama dengan 5 ditambah Q. Untuk mencari keseimbangan pasar, kita setarakan fungsi permintaan dan penawaran. 30 dikurangi 0,5Q sama dengan 5 ditambah Q. 25 ditambah sama dengan 1,5Q. Q sama dengan 25 dibagi 1,5 sama dengan 16,67. Substitusi Q sama dengan 16,67 ke dalam fungsi permintaan untuk mendapatkan harga keseimbangan. P sama dengan 30 dikurangi 0,5 dikali 16,67 sama dengan 21,67. Sekarang kita hitung surplus konsumen. Surplus konsumen adalah area segitiga yang dibatasi oleh harga pasar. Harga maksimum yang bersedia dibayar konsumen dan jumlah barang yang diperdagangkan. Surplus konsumen. Surplus konsumen sama dengan 1/2 dikali dalam kurung Q keseimbangan kali P maksimum kurangi P keseimbangan. Surplus konsumen sama dengan 1/2 dikali 16,67 dikali dalam kurung 30 dikurangi 21,67. Sama dengan 1/2 dikali 16,67 dikali 8,33 sama dengan 69,44. Jadi surplus konsumen adalah sekitar 69,44. Nomor 5. Model program non-linear dengan metode perkalian Lagrange. Diketahui fungsi laba Z sama dengan 29X
dikurangi 7x 1 pangkat 2 ditambah 170x2 dikurangi 4 kali 2 pangkat 2. Pembatasan 30 kali 1 ditambah 20 kali 2 sama dengan 900. Fungsi Lagrange. L sama dengan 290 dikali 1 dikurangi 7x 1 pangkat 2, 170 kali 2 dikurangi 4 kali 2 pangkat 2 dalam kurung 900 dikurangi 30x 1 dikurangi 20 kali 2. Ambil turunan parsial dari L terhadap X1 dan X2, lalu setarakan dengan 0. A L dibagi A X1 sama dengan 240 dikurangi 14 kali 1 dikurangi 30 sama dengan 0. A L dibagi A X2 sama dengan 170 dikali 170 dikurangi 8 kali 2 dikurangi 20 sama dengan 0. A L dibagi A sama dengan 900 dikali 30 X1 dikurangi 20 X2 sama dengan 0. Menyelesaikan sistem persamaan ini akan memberikan nilai optimal untuk X1, X2, dan A. Biaya minimum. Diketahui fungsi biaya total adalah TC sama dengan Q pangkat 3 dikurangi 90Q pangkat 2, 28.000 Q tambah 56.500. Untuk menemukan tingkat produksi yang menyebabkan biaya minimum, kita cari turunan pertama dari fungsi biaya untuk memperoleh biaya margin dalam kurung MC. MC sama dengan 3Q pangkat 2 kurangi 180Q ditambah 2.800. Setarakan MC sama dengan 0. 3Q pangkat 2 dikurangi 180Q ditambah 2.800Q sama dengan 0. Menyelesaikan persamaan kuadrat menggunakan rumus kuadrat. Q dalam kurung min 180 tambah akar dalam kurung 180 tutup kurung pangkat 2 dikurangi min 4 dalam kurung 3 dalam kurung 2.800 dibagi 2 dalam kurung 2 dalam kurung 3. Q dalam kurung 180 ditambah akar 32.400 dikurangi 33.600 dibagi 6. Q sama dengan dalam kurung 180 ditambah akar min 1.200 dibagi 6. Hasil diskriminantnya negatif. Maka tidak ada nilai Q yang menghasilkan biaya minimum pada fungsi ini. Dalam konteks bilangan real, hal ini menunjukkan bahwa tidak ada titik minimum yang bisa ditentukan dalam fungsi biaya ini. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.